Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamualaikum sobat channel pesan kehidupan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan belajar dari kata-kata bijak seseorang yang dijuluki Rasulullah SAW sebagai Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Julukan tersebut beliau dapat setelah beliau menikahi kedua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sahabat Nabi yang satu ini merupakan pedagang kaya raya dan dermawan. Utsman seringkali membantu banyak orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan. Satu di antara kisah yang cukup terkenal adalah ketika Utsman bin Affan membeli sumur seorang Yahudi dengan harga yang cukup mahal, yaitu 12.000 dirham atau setara dengan 50 juta di tengah kemarau panjang, untuk membantu warga muslim yang butuh air. Selain merupakan khalifah yang paling tampan, dermawan, kaya, dan berwibawa, Utsman juga memiliki jabatan terlama, yaitu dari tahun 644 hingga 656 Masehi, dan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, dari segudang prestasi tersebut, Utsman juga banyak mengeluarkan kata-kata bijak yang bisa kita jadikan motivasi dan teladan dalam kehidupan ini. Yuk, kita kutip beberapa di antaranya. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuan. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Aku merasa cukup dengan pandanganku sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasakan kenyang atau bosan dari membaca Al-Quran. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan hak atau benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amalan baik yang kalian mampu. Musyawarah dahulu sebelum berpendapat. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal ini. Pertama, ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Kedua, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah. Keempat, ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Tariklah pelajaran dari apa yang telah lewat dengan bersungguh-sungguh. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia menggelapkan hati dan cinta akhirat menerangi hati. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih. Sholat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Dan jika ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas apa yang hilang dari kita. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat muslim, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah hatinya selalu berniat suci. Lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa. Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah.
mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketahuilah, dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh syaitan dalam ketaatan kepada Allah. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. 3 hal yang aku sukai di dunia ini yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya. Dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Berbisnislah atau berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan mendapatkan untung. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding akhirat. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah tidak mungkin merasa takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap? Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Dunia itu hijau dan memikat manusia. Banyak manusia suka padanya. Tapi janganlah kalian menyandarkan diri pada dunia. Jangan percaya padanya, karena dunia itu tidak dapat dipercaya. Ketahuilah, dunia itu tidak meninggalkan siapapun, kecuali orang yang meninggalkannya. Tamak adalah penyakit bagi orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Sebelum orang jahat menjadi penguasa kalian, serulah penguasa kalian untuk berbuat baik dan laranglah dia untuk berbuat jahat. Karena ketika orang jahat yang menjadi penguasa kalian, dia tidak akan mau mendengar seruan itu. Demi Allah, aku tidak mengharap pengganti bagi agamaku setelah Allah memberiku hidayah. Saudaraku, sadarlah, malaikat pencabut nyawa masih membiarkanmu. Ia masih mendahulukan orang lain. Sekarang ia sudah mengarahkan langkahnya untuk mencabut nyawamu. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu untuk menghadapinya. Jangan lupa bahwa ia tidak mungkin lupa sedikit pun padamu. Saudaraku, ketahuilah, jika kamu lalai, belum menyiapkan bekal untuk menghadapinya, orang lain tidak mungkin menyiapkan bekalmu untuk menghadapinya. Ingat, pertemuan dengan Allah pasti terjadi. Bersiaplah,
Jangan serahkan urusanmu kepada orang lain. Semoga kamu selamat. Nah, itulah sebagian kutipan dari Utsman bin Affan yang menggambarkan kebijaksanaan beliau dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Dan jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat, silakan di-share linknya yang ada di deskripsi, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau teman-teman ada request tokoh mana lagi nih yang mau kita ulas di pesan kehidupan ini, teman-teman bisa ketik aja di komen ya. Terima kasih sudah menonton channel Pesan Kehidupan. Sehat selalu semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.